Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor induk mahasiswa A11200097. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu kritik sastra. Kritik sastra berasal dari dua kata. Kata kritikus berasal dari bahasa Yunani krites yang memiliki arti hakim. Kata krites itu juga berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu, kata kriterion di dalam krites memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga bahasa Yunani kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Yang dalam hal ini, kritik sastra berasal dari kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Artinya, kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Selanjutnya, pengertian kritik sastra. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung di awal, kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Kritikus sastra yang bisa melakukan kritik sastra ini diharap sudah memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu yang berkaitan atau relevan dengan karya sastra. Misalnya, karya sastra mengenai karya sastra bercerita tentang sejarah, maka kritikus sastra tersebut sudah harus memahami berbagai hal mengenai sejarah. Kritikus sastra yang lain juga dapat melakukan kritik sastra di berbagai aspek karya sastra dengan berbagai ilmu, di antaranya biografi, penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, selain memiliki ilmu dan wawasan yang luas, kritikus sastra juga harus mampu memiliki pemikiran dan paham-paham filsafat. Penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki pemikiran dan paham-paham filsafat tentang pandangan hidup yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Nah, selanjutnya kritik sastra menurut para ahli. Setelah mengetahui mengenai pengertian kritik sastra secara umum, sekarang akan dijabarkan beberapa pemikiran para ahli mengenai arti karya sastra. Bagi para ahli di bidang yang relevan tentu memiliki berbagai pendapat tentang kritik sastra seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Nah, menurut para ahli yang pertama, H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik dari buruknya suatu hasil kesusastraan. Pertimbangan yang diungkapkan Jasin ini maksudnya adalah suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai isi dan berbagai bentuk di dalam karya sastra. Yang kedua, Widya Martaya dan Sudiati. Sementara itu, menurut mereka, pengertian kritik sastra adalah proses pengamatan yang teliti, pertimbangan yang tepat akan sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, dan kebenaran suatu karya sastra. Yang ketiga, Hawke berpendapat bahwa pengertian kritik sastra tersebut tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan mengenai nilai dari sebuah karya sastra. Menurutnya, pengertian kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, apa tujuannya karya sastra, dan juga tentang bagaimana hubungannya dengan setiap masalah-masalah kemanusiaan yang lain dan dekat dengan karya sastra tersebut. Yang keempat, Abrams. Sedangkan menurut Abrams, pengertian kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan klasifikasi dan penerangan serta juga adanya penilaian karya sastra. Yang kelima, Rene Wellek dan Austin Warren. Menurut mereka, bahwa pengertian kritik sastra merupakan penelitian atau studi terhadap karya sastra atau ilmu sastra yang mencakup tiga bidang tersebut antara lain teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra yang terjadi di dalam karya sastra tersebut. Ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terikat.
Baik, selanjutnya sejarah kritik sastra. Kritik sastra tentu tidak datang begitu saja tanpa disengaja. Munculnya kritik sastra pasti memiliki sejarah akan pengaruh berbagai hal. Pada dasarnya, kritik sastra merupakan salah satu bagian dari ilmu sastra. Istilah kritik sastra di dalam studi kesusastraan di Indonesia sudah dikenal luas hingga saat ini, sehingga kemungkinan kritik sastra memiliki berbagai definisi. Pengertian tentang kritik sastra yang dapat diterima secara terperinci yakni mengenai definisi yang berdasarkan latar belakang historis secara komprehensif. Berdasarkan referensi yang tersedia, menurut Rene Wellek dan Austin Warren, kata kritik di dalam kritik sastra bisa dihubungkan dengan berbagai bidang yang ada. Beberapa bidang yang bisa dihubungkan dengan kritik di dalam kritik sastra di dalam masyarakat, misalnya mengenai politik, pertahanan masyarakat, ekonomi masyarakat, sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat, sejarah, musik, seni, filsafat, dan masih banyak lagi. Jika dihubungkan dengan sastra, maka artinya kritik sastra. Kata kritik selain kritik sastra juga biasanya dihubungkan dengan kritik dengan bahasa asing dari asal usulnya. Kata kritik berasal dari kata krites yang artinya seorang hakim, krinein yang artinya menghakimi, kriterion yang artinya dasar penghakiman, dan kritikos berarti hakim kesusastraan. Nah, dari keempat terminologi mengenai kritik sastra yang relevan dengan studi kesusastraan adalah istilah kritik sastra yang kemudian disebut sebagai kritik sastra dengan sejarah berikut ini. Tahun 5000 sebelum Masehi, aktivitas kritik sastra pertama kali muncul pada masa Xenophanes dan Heraklitus yang mengecam seorang penyair bernama Homerus. Xenophanes dan Heraklitus berpendapat bahwa karya Homerus mengisah cerita tidak senonoh dan bohong mengenai dewi-dewi. Menurut mereka, sifat para dewi dikisahkan secara tidak senonoh, yakni identik dengan pencurian, perzinahan, dan penipuan. Sehingga selanjutnya, Plato menyebutnya sebagai pertentangan purba antara puisi dengan filsafat. Tahun 385 sebelum Masehi, kritik tradisional yang terjadi di atas kemudian diikuti oleh tokoh Yunani. Misalnya, Aristophanes pada 385 sebelum Masehi melalui karyanya yang berjudul Kata-kata. Di dalam kritiknya menyebut bahwa Euripides dengan mempertentangkan penyair tragedi pendahuluannya, yakni Aeschylus, yang memiliki karya-karya yang bernilai sosial atau moral dengan karya yang bernilai seni. Lantas, Aristophanes sudah mulai mempertimbangkan antara seni untuk masyarakat yang berguna bagi pembacanya dan seni sastra yang hanya semata-mata demi seni sastra sendiri atau hanya mengenai kepentingan estetika. Tahun 427 sampai 37 sebelum Masehi. Plato pada 427 sampai 337 sebelum Masehi di dalam bukunya Republik memandang karya-karya sastra yang baik mengandung 3 syarat utama. Yang pertama, memberikan ajaran moral yang lebih tinggi. Yang kedua, memberi kenikmatan pada pembaca. Yang ketiga, memberi ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Aristoteles pada 384 hingga 322 sebelum Masehi melalui bukunya Poetika memandang bahwa karya sastra merupakan imajinatif sebagai alternatif dunia model yang terjadi pada penyair atau pengarang. Kemudian, di dalam konteks kritik modern, buku Kritikus karya Julius Caesar yang terbit pada 1484 sampai 1585 sebelum Masehi dianggap sebagai sebuah karya sastra yang penting. Bahkan penulisnya dianggap sebagai le grand critique. Seiring berjalannya waktu, kata kritik kemudian semakin penting di dalam konteks studi sastra modern, yang mana di dalam sastra Latin klasik istilah kritikus sudah jarang digunakan dan hanya ditemukan pada tulisan Hieron dan Longinus. Tahun 5000-an Masehi, pada abad pertengahan, di Eropa mulai menggunakan kata kritik tetapi masih mengalami pasang surut, di mana istilah tersebut hanya muncul di dunia kedokteran yang mengambil referensi pada suatu keadaan penyakit yang kritis atau sangat membahayakan penderitaannya.
tahun 1500-an, pengertian kritik sastra kembali bergeser ke pengertian lama. Saat itu Poliziano yang merupakan tokoh masa Renaissance menjadi salah satu tokoh yang penting di dalam proses tersebut. Di masa itu pula kritikus dan gramatikos lantas digunakan untuk menunjukkan orang-orang penekun pustaka lama. Misalnya Erasmus, mereka menggunakan istilah Elskritia untuk Alkitab sebagai sarana pelayanan hidup. Di kalangan humanisme, istilah tersebut dikatakan sebagai penyuting dan pembetulan atau teks-teks atau naskah kuno. Kemudian pada 1600-an, istilah kritik diartikan sebagai pembetulan edisi, pernyataan, pengarang, sensor, dan penghakiman atau sintaksis. Tahun 1700-an, cakup politik sastra sudah mulai mengalami perluasan. Beberapa kalangan terbatas sudah menggunakan kata kritik untuk menggantikan kata peatitia. Pemakaian kata kritik Eropa misalnya sudah mulai mengemukakan terutama di Inggris dan dikuatkan oleh John Dennis melalui bukunya The Grounds of Criticism in Piety, tahun abad 19-an. Masuk ke abad ke-19, kritik di dalam kritik sastra memiliki meluas. Di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menjalankan teori dan praktik kritik. Kritik biasanya referensi mengenai kegiatan pembicaraan pengarang tertentu, sementara kritik merujuk mengenai teorinya. Di Jerman, istilah yang berasal dari bahasa Prancis pada abad ke-19 dan yang berarti teori sastra yang mana dari waktu ke waktu kemudian pengertian kritik termasuk kritik sastra semakin jelas dan berkembang. Selanjutnya, kritik sastra mulai berkembang berdasarkan pembuktian data-data historis berdasarkan argumen dan keyakinan berbagai kritikus sastra. Perkembangan kritik sastra di Indonesia dimulai dari munculnya kritik sastra sebelum tahun 1950-an. Kritik sastra impronietis tidak didasari pengetahuan elementer untuk pengajaran di sekolah menengah. Baru pada 1950-an kritik sastra akademis dimulai pada para kritikus kompeten secara ilmiah di Universitas Indonesia. Selanjutnya pada 1960-an muncul arus kritik baru yang mulai dipelopori oleh kalangan seniman dan pengarang. Jenis-jenis kritik sastra berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan terhadap karya sastra. Jenis-jenis kritik sastra dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu mengenai penggambaran atau rekan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Kedua, kritik sastra pragmatik. Selanjutnya, kritik sastra pragmatik melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dan dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. 3. Kritik sastra ekspresif. Sementara itu, kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Biasanya, pendekatan kritik sastra ini digunakan untuk mengkaji karya sastra puisi. Keempat, kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya, karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri. Fungsi kritik sastra. Diciptakannya kritik sastra terhadap suatu karya sastra tertentu tentu tak lepas dari fungsinya. Fungsi utama kritik sastra digolongkan menjadi dua. Pertama, bagi pembaca, dan kedua, bagi pengarang atau penyair. Fungsi kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, membantu memahami karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. 2. Fungsi kritik sastra bagi pengarang. Mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya, mengetahui kelebihan karya, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya.
Ciri-ciri kritik sastra. Untuk membedakan kritik tersebut merupakan kritik sastra atau kritik lainnya, maka ada ciri-ciri yang menunjukkan karakteristik di dalam karya sastra. Berikut ini ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Manfaat kritik sastra. Sementara itu, kritik sastra juga memiliki manfaat. Manfaat kritik sastra diuraikan menjadi 3, yaitu pertama, bagi penyair atau pengarang, kedua, bagi pembaca, ketiga, bagi pengembangan karya sastra. Baik yang terakhir, manfaat kritik sastra bagi penulis. Untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan serta teknik bersastra, menanamkan motivasi untuk menulis, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Baik, itulah materi karya, maksud saya itulah materi kritik sastra dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.